Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan kali ini kita akan belajar atau akan bahas soal deep feed forward networks. Untuk capaian pembelajarannya ini bisa kalian baca sendiri. Dan untuk materi kali ini ada 5 poin yang akan kita bahas. Itu contoh pembelajaran XOR, kemudian MLP atau multi-layer perceptron, kemudian interpretability, DNN, dan mini batch. Yang pertama ya, pembelajaran XOR. Ini yang seperti kita ketahui untuk XOR, ini akan bernilai 1, ya akan bernilai 1 outputnya bila inputnya ini berbeda. Bila inputnya sama, misal X1 dan X2-nya sama-sama 0, maka outputnya akan 0. X1 dan X2-nya 1, maka outputnya akan 1. Nah, maaf akan 0. Jadi harus berbeda ya untuk inputnya agar nilainya 1 di sini. Dan di sini kita bentuk fungsi target Y, ini sama dengan f asterisk x ya. Dimana fungsi model pembelajaran Y ini memakai fungsi f dengan inputan x dan parameter theta di sini. Algoritma pembelajaran ini akan mengadaptasi parameter theta untuk membuat f ini semirip mungkin dengan f asterisknya ini. Kemudian seluruh rangkaian pembelajaran ini akan dievaluasi menggunakan fungsi kerugian atau loss function MSE. Jadi untuk loss function ya C theta ini ya, ini sama dengan seperempat. Untuk semua X yang merupakan inputan ya, inputan X dari F asterisk X dikurangi Fx dengan parameter theta-nya ini, kemudian dipangkatkan 2. Ya, MS itu mean square error ya. Kemudian di sini misal kita memilih model linear dengan theta, ini parameter theta ya, terdiri dari W dan B. Maka model ini akan didefinisikan sebagai berikut ya. Itu fungsi f dengan inputan x dengan parameter W dan B. W-nya ini vektor W ya. Ini sama dengan transpose dari x dari vektor x, kemudian dikalikan vektor W, kemudian ditambah B. Di sini kita dapat meminimalkan loss function C theta ini dalam bentuk tertutup. Ini sehubungan dengan parameter W dan B-nya nih ya. Ini dengan menggunakan persamaan normal. Kemudian untuk network XOR-nya, di sini contoh ya kita gunakan jaringan feed forward. Jadi gambar dalam dua gaya yang berbeda untuk jaringan XOR dengan satu hidden layer. Ya, di sini ini matrix W. Ini menjelaskan pemetaan dari X, ini inputan X ke H. H ini adalah hidden layer ya. Dan vektor W yang ini ya, ini menjelaskan pemetaan dari H ini, hidden layer-nya ke output I. Kemudian jaringan feedforward ini memiliki vektor unit tersembunyi H atau hidden layer ya, yang dihitung dengan fungsi ini. Fungsi input pertama ya, ini inputan C dengan parameternya matriks W dan C. Kemudian nilai unit tersembunyi ini kemudian digunakan sebagai input untuk lapisan kedua. Lapisan kedua adalah lapisan keluaran jaringan atau output layer. Output layer ini masih berupa model regresi linear, tetapi sekarang diterapkan ke H daripada ke X. Kemudian jaringan sekarang ini berisi dua fungsi yang dirangkai bersama. Misal H ini sama dengan fungsi input yang pertama untuk X dengan parameter matriks W dan C ya. Dan di sini ada Y menggunakan fungsi input F2 ini dengan inputan H, parameternya vektor W dan B dengan model lengkapnya. Jadi seperti ini ya.
Untuk fungsi F, inputan X, parameternya di sini ada matriks W, ada C, vektor W, dan B. Dan untuk komputasinya, jika fungsi input pertama X ini sama dengan transpos matriks W dikali X, dan fungsi input 2H ini sama dengan transpos H dikalikan vektor W, maka untuk Fx-nya ini sama dengan transpos X dikalikan matriks W, kemudian dikalikan vektor W. Sini kita dapat menyatakan fungsi ini sebagai persamaan yang di bawah ini ya. Fx sama dengan transpos X dikalikan vektor W aksen, di mana untuk W aksennya ini sama dengan matriks W dikalikan vektor W. Kemudian masuk ke fungsi aktivasi. Di sini kita harus menggunakan fungsi nonlinear untuk mendeskripsikan fitur. Sebagian besar jaringan saraf ini melakukannya dengan menggunakan transformasi alfa yang dikontrol oleh parameter yang dipelajari. Kemudian diikuti oleh fungsi nonlinear tetap yang disebut fungsi aktivasi. Di sini kita menggunakan strategi transformasi aktif ini dengan mendefinisikan ini ya. IH sama dengan G. Ini fungsi aktivasinya ya. Dari matriks W dikalikan X tambah C ya. Di mana matriks W ini memberikan bobot transformasi linier dan C ini merupakan bias ya. Sekarang kita menggambarkan transformasi Aven ini dari vektor X ke vektor H. Sehingga diperlukan seluruh vektor parameter bias. Fungsi aktivasi G ini biasanya dipilih sebagai fungsi yang diterapkan berdasarkan elemen. Misalnya dengan H3, ini fungsi aktivasi G, ini transpos dari vektor X, kemudian dikalikan semua row, semua barisan yang berada di kolom I, ditambahkan C ke I. Dalam jaringan saraf modern, rekomendasi default adalah menggunakan unit linear yang diperbaiki atau rectified linear unit, atau biasa dikenal dengan ReLU. Nah, di sini ditentukan oleh aktivasi G set ini ya. Cari nilai maksimalnya antara 0 atau Z. Dan menerapkan fungsi ReLU ini untuk keluaran transformasi linear, ini menghasilkan transformasi non-linear. Fungsinya tetap sangat dekat dengan linear, dalam arti bahwa itu adalah fungsi linear sepotong-sepotong dengan dua bagian linear. Karena unit linear terkoreksi hampir linear, mereka mempertahankan banyak properti yang membuat model linear ini mudah dioptimalkan dengan metode berbasis gradient. Jaringan lengkap ini kita dapat dinyatakan seperti persamaan ini ya. Di sini kita dapat menentukan solusi untuk masalah XOR di mana ya. Misal B-nya ini sama dengan 0, kemudian matriks W-nya ini 1, 1, 1, 1, untuk ujinya ini 0, dan 1. Untuk vektor W-nya 1, dan min 2. Nah, kita sekarang dapat menelusuri bagaimana model ini memproses sekumpulan input. Misal X di sini ya, ini adalah matriks desain yang memuat keempat titik dalam ruang masukan biner dengan satu contoh berbaris. Jadi inputan XOR tadi ya. Ada 00, 01, 10, dan 11. Seperti inputan yang kita bahas di awal tadi untuk contoh pembelajaran XOR. Langkah pertama dalam jaringan saraf adalah mengkalikan matriks input tersebut X tadi ya. Ini dengan matriks bobot representan pertama. Matriks W ini. Di X dikalikan W. Hasilnya akan seperti 00, 11, 11, 22. Langkah berikutnya di sini kita tambahkan vektor bias C. Yang ini ya. 0 sama min 1 ini. Dan kita dapatkan matriks seperti ini.
Kemudian untuk menyelesaikan perhitungan nilai H untuk setiap contoh, kita terapkan transformasi ReLU. Dan kemudian kita akhiri dengan mengkalikan dengan vektor bobot W. Maka outputnya ini ya. Sesuai kan ya. Untuk yang inputnya sama 00 atau 11, maka outputnya 0 ya. Untuk inputan yang berbeda, 01 atau 10, outputnya 1. Selanjutnya kita akan bahas tentang MLP, Multi-Layer Perceptron. MLP ini juga dikenal sebagai Feed-Forward Neural Network. Secara umum, di sini ada 3 layer, yaitu layer input, layer tersembunyi atau hidden layer, dan output layer. Di sini ada U dan W ya. Ini merupakan learning parameternya. Alpha beta di sini melambangkan noise atau biasnya. K di sini ini merupakan banyaknya input units dan C adalah banyaknya hidden units. Input layer di sini menerima input ini tanpa melakukan operasi apapun ya. Kemudian nilai input itu ini tanpa dilewatkan ke fungsi aktivasi diberikan ke hidden unit. Ya. Ini dimasukkan ke hidden unit, kita lakukan ini sigma ya, ini fungsi aktivasinya. X maka dikalikan bobot pada ini ya, bobot untuk KC ini, kemudian ditambah biasnya. Di sini pada hidden units, input ini diproses dan dilakukan perhitungan hasil fungsi aktivasi untuk tiap-tiap neuron. Lalu hasilnya diberikan ke layer berikutnya. Persamaannya. Kita gunakan fungsi aktivasinya, ini merupakan jumlah dari fungsi ini hidden layer-nya. Layer pada UJ ditambah gamma VI. Persamaannya. Kemudian output dari input layer ini akan diterima sebagai input bagi hidden layer. Begitu pula seterusnya. Hidden layer ini akan mengirimkan hasilnya untuk output layer. Kegiatan ini dinamakan feed forward. Persamaan fungsi aktivasi ini dapat disederhanakan seperti berikut ya. Dan hal serupa ini berlaku untuk JST atau ANN ya, dengan lebih dari 3 layer. Parameter neuron ini dapat dioptimasi menggunakan metode gradient based optimization. Perlu diperhatikan, MLP ini adalah gabungan dari banyak fungsi non-linear. Masing-masing neuron ini akan terkoneksi dengan semua neuron pada layer berikutnya. Konfigurasi seperti ini disebut sebagai fully connected. Ini ya, semua neuron ini terkoneksi. Dan masuk ke BP, back propagation. Untuk melatih MLP, algoritma yang umumnya digunakan adalah back propagation. Prosesnya yaitu memperbarui parameter ya bobot sinapsis secara bertahap dari output ke input layer. Ya, berarti kembali ya dari layer output kembali ke layer input. Yang diperbarui adalah bobot sinapsisnya. Karena prosesnya yang berbalik. Jadi dia disebut back propagation ya. Nah, ini untuk pembaruan parameternya, dia ini menyesuaikan itu berdasarkan dengan error atau loss functionnya. Ya, untuk perhitungan error ini selisih antara output dengan output yang diharapkan. Jadi di sini intinya adalah mengkoreksi semua bobot sinapsis dari output layer ke hidden layer. Kemudian error tersebut dipropagasi ke layer sebelum-sebelumnya. Artinya perubahan bobot sinapsis ini
Ya, yang pada suatu layer ini dipengaruhi oleh perubahan signasis width atau signasis pada layer setelahnya. Backpropagation ini adalah metode gradient based optimization yang diterapkan pada ANN. Nah, ini untuk PP-nya. Pertama-tama diberikan pasangan input X dan output yang diharapkan Y, atau di share output ya, sebagai data trainingnya. Kemudian untuk meminimalkan loss, algoritma BP ini menggunakan prinsip gradient descent. Error untuk MLP kita gunakan persamaan ini ya. Ini setengah dari total selisih antara output real dengan output yang diharapkan. Mudah dikuadratkan. Di mana I ini ya, ini adalah banyaknya output unit dan theta di sini adalah kumpulan bobot metrik untuk semua parameter pada MLP. Proses penurunan untuk melatih MLP, error atau loss diturunkan terhadap tiap learning parameter ya. Sini ada diferensial UJI diberikan oleh turunan sigmoid function. Persamaannya delta error untuk theta lebih delta atau diferensial UJI ya, sama dengan put yang dikendaki dikurangi output real dikalikan delta VI dibagi delta UJI. Kemudian diferensial UW ini perhitungannya seperti ini. Ini total dari semua error ya, semua selisih dari output yang diharapkan dengan output real kemudian dikalikan dengan diferensial U tadi. Kemudian perhatikan gambar di ya. Di sini diferensial W5J ini memiliki sigma, sementara UJI ini tidak. Hal ini disebabkan karena UJI ini hanya berkorespondensi dengan satu output neuron. Sementara WKJ ini berkorespondensi dengan banyak output neuron. Maka dia akan mempengaruhi dengan kata lain, nilai WKJ ini akan mempengaruhi hasil operasi yang terjadi pada banyak output neuron. Sehingga banyak neuron ini mempropagasi error kembali ke WKJ. Proses latihan MLP menggunakan BP. Jadi urutannya, yang pertama dari input layer ke hidden layer. Ini kita gunakan fungsi aktivasi dari input X dikalikan puputnya, kemudian ditambah biasnya ya. Di total, kemudian masuk ke fungsi aktivasi, kemudian outputnya ini akan digunakan sebagai input di hidden layer. Kemudian di hidden layer ini akan dilakukan fungsi aktivasi lagi. Nah, di sini kita akan mendapatkan outputnya. Kemudian proses yang ketiga yaitu kita kembali dari layer output ke layer hidden. Di sini yang pertama kita hitung ini delta-nya atau error pada neuron I-nya, nodo I-nya. Ini rumusnya ya. Output yang diharapkan dikurangi output real, kemudian dikalikan output realnya, dikalikan lagi 1 dikurangi output real.
Kemudian kita juga mencari atau menghitung diferensial U dan diferensial gamanya ini ya. Kemudian setelah di hidden layer, kita akan kembali lagi ke, ke input. Sama prosesnya, kita juga akan menghitung error ya. Dan kemudian kita akan menghitung diferensial W dan diferensial beta ini. Dan masuk ke interpretability. Di sini interpretability ada dua macam, yaitu model interpretability. Ini contohnya, apakah struktur model pembelajaran mesin ini dapat dipahami. Dan yang kedua, ini ada prediction interpretability. Ini contohnya, bagaimana memahami dan verifikasi cara input ini dipetakan menjadi output. ANN atau NLP biasanya dianggap sebagai metode black box atau susah untuk diinterpretasikan, terutama model interpretability-nya. Hal ini disebabkan oleh kedalaman, yaitu memiliki beberapa layer dan non-linearitas. Suatu unit pada output layer ini dipengaruhi oleh kombinasi dari banyak parameter pada layer sebelumnya yang dilewatkan pada fungsi non-linear. Intinya, fitur dan output tidak memiliki korespondensi satu-satu, berbeda dengan model linear. Sini kita tahu parameternya dan bobotnya juga untuk setiap inputnya. Cara paling umum untuk menjelaskan keputusan pada ANN adalah menggunakan heatmap. Secara sederhana, di sini kita lewatkan suatu data X pada ANN. Kemudian kita lakukan feed forward sekali. Misal dari input ke hidden layer dengan parameter W. Lihat, kita visualisasikan, X dikalikan W. Dengan ini, kita kurang lebih dapat mengetahui bagian input mana yang berpengaruh terhadap keputusan di layer berikutnya. Nah, ini contoh heatmap pada persoalan klasifikasi teks. Inputnya ini berupa kata-kata yang dimuat pada suatu berita. Outputnya adalah kategori berita untuk input. Untuk warna yang lebih gelap, ini menandakan bobot yang lebih tinggi. Contoh di sini kata menendang ya. Ini dia berkorespondensi paling erat dengan kelas berita B. Dan masuk ke klasifikasi biner. Ini salah satu strategi untuk klasifikasi biner adalah dengan menyediakan hanya satu output unit di jaringan. Jadi kelas pertama ini direpresentasikan dengan negatif 1, sedangkan kelas kedua ini direpresentasikan dengan nilai 1. Ini setelah diaktifasi. Hal ini dapat dicapai dengan fungsi non-linear seperti sine atau tangga. Kita dapat menggunakan fungsi seperti sigmoid, di mana output pada masing-masing neuron ini berada pada range nilai antara 0 dengan 1 ya. Dan jika kita ingin mengukur probabilitas yang masuk ke sebuah kelas. Setelah klasifikasi biner, di sini ada klasifikasi multi-kelas. Di sini multilayer perseptron dapat memiliki lebih dari satu output unit. Misal kita mempunyai 4 kelas ya. Dengan demikian, kita dapat merepresentasikan keempat kelas tersebut sebagai 4 output unit. Kelas pertama direpresentasikan dengan unit pertama, kelas kedua dengan unit kedua, dan seterusnya. Untuk C kelas, ya, jumlah C kelas kita dapat merepresentasikannya dengan sejumlah C output unit. Ini contoh cara merepresentasikannya. Ini kita masukkan ke kelas menggunakan sparse vector ya. Itu berisi nilai 0 atau 1. Ini elemen ke I bernilai 1 apabila data masuk ke kelas C ke I. Sementara nilai elemen lainnya adalah 0. Misal, di sini untuk kelas C1, maka yang bernilai 1 adalah C ke I ini, C1. Dan bila
kelas C2, maka yang bernilai 1 adalah yang C2. Dan seterusnya ya. Ini output ANN dilewatkan pada suatu fungsi softmax yang melambangkan probabilitas class assignment. Contohnya, kita ingin output agar semirip mungkin dengan sparse vector atau output yang diharapkan. Pada kasus ini, output ANN adalah sebuah distribusi yang melambangkan input diassign ke kelas tertentu. Setelah klasifikasi multiclass, ada lagi klasifikasi multilabel. Ini seperti halnya klasifikasi untuk multiclass ya, kita dapat menggunakan sebanyak C neuron untuk merepresentasikan C kelas pada multilabel classification. Perbedaan multiclass dan multilabel ini terletak pada cara interpretasi output dan evaluasi outputnya. Pada umumnya, layer terakhir ini diaktifasi dengan fungsi sigmoid, di mana tiap neuron N ke I ini merepresentasikan probabilitas suatu dapat diklasifikasikan sebagai kelas C ke I atau tidak. Ini berikut ilustrasi representasi share output atau output yang diharapkannya pada multilabel classification. Pada umumnya, reverse entropy ini digunakan sebagai loss utility function pada multilabel classification, yaitu perhitungan cross entropy untuk tiap-tiap output unit. Sini bukan sekaligus semua output unit seperti pada multiclass classification. Berikutnya kita masuk ke DNN. DNN ini adalah ANN yang memiliki banyak layer. Seberapa banyak? Di sini umumnya ya, DNN ini memiliki lebih dari 3 layer. Layer pertama, input layer. Kemudian layer berikutnya adalah hidden layer. Jumlahnya minimal 2 ya. Kemudian layer terakhir yaitu output layer. Dengan kata lain, DNN ini adalah MLP dengan lebih banyak layer. Ini karena ada relatif banyak layer, maka dia disebut deep. Proses pembelajaran pada DNN ini disebut juga sebagai deep learning, atau tidak ada bedanya dengan proses latihan atau proses training pada jaringan yang dangkal. Untuk jaringan neural network pada DNN ini disebut DNN ya, deep neural network. Ini contoh DNN yang memiliki 4 layer. Yang pertama ada input layer. Kemudian layer kedua ada hidden layer yang pertama. Dan ada berikutnya hidden layer yang kedua. Dan yang terakhir ada output layer. Cara menghitung panel output ini sama seperti MLP. Ini persamaannya, di mana alpha, beta, dan gamma ini adalah noise atau bias. Sedangkan sigma-nya di sini ini adalah fungsi aktivasi. Ini cara untuk melatih DNN ya. Salah satunya dapat kita gunakan PP. Seperti pada bagian sebelumnya ya, kita ya perlu menurunkan rumusnya saja. Ini berarti tergantung jumlah hidden layer-nya. Kalau MLP tadi dari input ke hidden layer, dari hidden layer langsung ke output kan, karena di sini DNN. Misal di sini ada 2 hidden layer, maka dari input dia akan masuk ke hidden layer yang pertama. Kemudian hasil dari hidden layer yang pertama akan menjadi inputan untuk hidden layer yang kedua. Lalu dari hidden layer yang kedua ini akan masuk ke layer input dan dilakukan proses backpropagation ya,
sama. Ini mundur ke belakang dari output ke hidden layer kedua, kemudian dari hidden layer kedua mundur ke hidden layer pertama, dan terakhir dari hidden layer pertama kita mundur ke layer input. Tujuannya sama ya, di sini kita akan mencari errornya untuk mencari diferensial dari U dan gamanya. Kemudian kita update untuk berikutnya ya. Kemudian deep network ini terdiri dari banyak layer dan pembuat sintaksis karenanya estimasi parameter ini susah dilakukan. Arti filosofisnya adalah susah atau lama untuk menentukan relasi antara input dan output. Walaupun deep learning sepertinya kompleks, tetapi dapat bekerja dengan baik untuk permasalahan praktis. Deep learning ini dapat menemukan relasi tersembunyi antara input dan output yang tidak dapat diselesaikan menggunakan multi-layer perseptron yang hanya ada 3 layer. Yang harus kita perhatikan, ini kita harus ingat ya, bahwa satu langkah feed forward ini memiliki analogi dengan transformasi. Jadi, input ditransformasikan secara non-linear sampai akhirnya pada output dia akan berbentuk distribusi class assignment. Banyak orang percaya untuk DNN ini lebih baik dibanding dengan neural network yang lebar tetapi sedikit layer, karena terjadi lebih banyak transformasi. Maksud lebih banyak transformasi adalah kemampuan untuk merubah input menjadi suatu representasi, di mana tiap hidden layer ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk representasi input dengan langkah hierarkikal. Seperti contoh permasalahan XOR, permasalahan non-linear separable pun dapat diselesaikan apabila kita dapat mentransformasi data ke dalam bentuk linearly separable pada ruang yang berbeda. Keuntungan utama deep learning adalah mampu merubah data non-linearly separable menjadi linearly separable melalui serangkaian transformasi. Selain itu, deep learning ini juga mampu mencari decision boundary yang berbentuk non-linear, serta mensimulasikan interaksi non-linear antar fitur. Ini karena memiliki banyak parameter, proses latihan ANN pada umumnya ini lambat ya. Kemudian ada beberapa strategi untuk mempercepat pembelajaran menggunakan deep learning. Misal di sini ada regularisasi, successive learning, dan penggunaan autoencoder. Sebagai contoh, di sini kita pakai successive learning ya. Ini adalah jaringan yang dibangun secara bertahap. Misal kita latih ANN dengan 3 layer, kemudian kita lanjutkan 3 layer tersebut menjadi 4 layer, lalu kita latih lagi menjadi 5 layer, dan begitu seterusnya. Terakhir, kita masuk ke mini batch. Ini pada contoh yang diberikan, error atau loss ini dihitung per tiap data point. Artinya begitu ada yang melewatkan suatu input, parameter ini langsung dioptimasi sesuai dengan loss-nya. Pada umumnya hal ini tidak baik untuk dilakukan karena ANN akan menjadi tidak stabil. Metode yang lebih baik digunakan adalah teknik mini batch, yaitu mengoptimisasi parameter untuk beberapa buah input. Jadi, update parameter ini dilakukan per batch. Kemudian perhitungan error ini juga berubah, diberikan pada persamaan yang di bawah ya. Untuk error mini batch, B di sini melambangkan batch size-nya ya, yaitu banyaknya instance per batch. Y di sini adalah output yang dikendaki, dan O di sini adalah output aktualnya, output real. Perhitungan error saat menggunakan mini batch secara sederhana adalah rata-rata seperti B. Ini bisa diganti juga dengan penjumlahan saja.
untuk semua individual error ya, untuk semua instance yang ada pada batch bersangkutan. Setelah menghitung error batch, barulah kita lakukan propagation. Kemudian data mana saja yang dimasukkan ke suatu batch dalam ini dipilih secara acak. Seperti yang mungkin kita sadari secara intuitif, urutan data yang disajikan saat screening ini mempengaruhi kinerja ANN. Pengacakan ini menjadi penting agar ANN mampu mengeneralisasi dengan baik. Kita dapat mengatur laju pembelajaran dengan menggunakan learning. Untuk learning rate-nya, di sini pada library atau API deep learning rate pada umumnya berubah-ubah sesuai dengan waktu. Selain itu, di sini tidak ada nilai khusus ya untuk learning rate. Tapi biasanya yang kita gunakan 0,001, 0,01 atau 0,1. Biasanya di sini kita menginisiasi proses latihan dengan nilai learning rate yang cukup besar, kemudian mengecil seiring berjalannya waktu. Kemudian kita mencari konfigurasi parameter terbaik dengan metode grid search, yaitu dengan mencoba-coba parameter secara exhaustif ya, ke brute force. Kemudian memilih parameter yang memberikan kinerja terbaik. Materi untuk pertemuan kali ini selesai. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.